صل على محمد يا رب صل عليه وآله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil azam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita minta kepadanya untuk selalu dibimbing dan diberi hidayah supaya kita selalu bisa berjalan di jalan yang benar. Pada kesempatan yang baik ini kita ingin membahas tentang sifat lain yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hayyun. Hayyun artinya hidup. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang hidup. Terkait dengan makna kehidupan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa membuka penjelasan para teolog di mana mereka mengatakan maksud daripada Allah hidup artinya Allah itu adalah zat yang berilmu dan zat yang kuasa, kuat, bisa melakukan sesuatu yang ia inginkan. Itu arti daripada kehidupan. Tapi kalau seandainya kita lebih detail, lebih jeli dalam memandang definisi ilmu yang telah disebutkan oleh sebagian ulama teolog, kita akan mendapatkan bahwa definisi ini sebenarnya bukan definisi, tapi alamat. Alamat kehidupan. Jadi kalau kita ingin mengetahui bahwa sesuatu itu hidup atau tidak, kita bisa mencari tahu lewat aktivitas dan pengetahuannya. Selama sesuatu itu beraktivitas dan memiliki pengetahuan, maka dia adalah orang yang hidup. Seperti manusia lah. Manusia ketika masih beraktivitas, masih mengetahui, masih memiliki pengetahuan, maka kita bisa yakin bahwa orang tersebut adalah orang yang hidup. Tapi ketika sudah mati, maka orang tersebut tidak beraktivitas, tidak bergerak, tidak bisa menjawab pertanyaan kita. Artinya sudah mati, sudah meninggal. Hal ini pun bisa kita katakan terkait Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu adalah hidup. Kenapa? Karena alamat hidupnya ada. Kita sudah membuktikan bahwa Allah itu adalah zat yang maha berilmu dan Allah adalah zat yang maha mampu. Lah, kedua sifat ini adalah dua sifat yang tidak akan bisa lepas dari diri Allah Subhanahu wa taala. Sifat zat artinya. Ketika dua sifat ini adalah dua sifat yang tidak bisa lepas dari diri Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa memastikan dan meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha hidup. Ini adalah pembahasan tentang hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang menarik adalah pembahasan tentang apakah hidup Allah itu sementara atau tidak. Dengan kata lain, apakah Allah itu seperti kita? Kalau kita itu hidupnya hanya 100 tahun, 30 tahun, 70 tahun, apakah Allah seperti itu? Kehidupannya terbatas. Jawabannya adalah kehidupan Allah itu tidak akan terbatas. Artinya Allah itu hidup selamanya. Dan Allah itu tidak pernah tidak hidup. Tidak seperti kita. Kita itu awalnya tidak hidup. Tidak ada. Kemudian kita diciptakan Allah dan memiliki kehidupan. Allah tidak seperti kita. Allah itu dari awal sampai akhir akan hidup. Makanya dalam istilah teologi, Allah Subhanahu wa taala adalah azaliyun. Azali artinya Allah Subhanahu wa taala dari dahulu hidup. Dari dahulu ada. Kemudian Allah adalah abadi. Artinya Allah Subhanahu wa taala selamanya akan hidup. Tidak seperti kita akan sirna. Ketika kita sudah menjelaskan bagaimana kehidupan Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim.
di mana Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan peringatan kepada kita tentang hakikat diri kita. Kita adalah makhluk yang selalu membutuhkan kepadanya. Kita adalah makhluk yang lemah. Artinya makhluk yang lemah itu harus selalu berhubungan dengan zat yang maha kuat, maha kaya, dan zat yang selalu ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengajak kita, menyeru kita untuk selalu berdoa kepadanya, karena Allah itu selalu ada. Allah itu tidak pernah tidur. Allah adalah zat yang azali dan abadi, akan hidup selalu. Ketika Allah adalah zat yang akan selalu hidup dan tidak akan pernah sirna, maka konsekuensinya adalah kita sebagai hamba harus selalu yakin di setiap kehidupan kita, di berbagai problem yang kita miliki dalam kehidupan kita, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk bertawakal kepadanya. Artinya kita diharuskan untuk kembali kepadanya karena Dia adalah zat yang selalu ada untuk kita. Dalam pandangan agama, orang yang kuat adalah orang yang ia selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita kembali kepada ideologi yang dimiliki oleh orang-orang Islam, mereka meyakini bahwa ketika kaum muslimin selalu bertawakal kepada Allah, selalu berhubungan dengan Allah, selalu yakin kepada Allah, maka kaum muslimin akan menang di setiap pertempuran. Kaum muslimin akan jaya. Kaum muslimin akan maju. Kenapa? Karena kemajuan, perkembangan, dan kemenangan itu akan bisa terwujud ketika ada kekuatan, ketika ada ilmu. Dan hal ini tidak akan bisa terwujud tanpa kita selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita membaca sejarah, terkadang para wali-wali Allah itu mendapat satu kesulitan, di mana kesulitan ini tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Tapi ketika mereka berdoa kepada Allah, kesulitan ini bisa terselesaikan dengan baik. Orang-orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala mustahil berputus asa. Kenapa? Karena sifat berputus asa itu akan terwujud ketika dinisbahkan kepada sesuatu yang lemah. Tidak ada harapan, tidak meyakini bahwa ada zat yang selalu ada zat yang selalu kuat, ada zat yang selalu berilmu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berputus asa dalam kehidupan, larangan Allah adalah satu larangan yang memiliki dasar yang kuat. Kenapa? Karena Dia adalah zat yang maha berilmu. Karena Dia adalah zat yang maha kuat. Karena Dia adalah zat yang maha hidup. Kalau kita ingin tenggelam, kemudian kita tidak bisa menyelamatkan diri kita, maka kita harus kuatkan akidah kita. Kita memiliki Tuhan yang selalu hidup, Tuhan yang selalu mendengarkan munajah kita, doa kita. Makanya ketika ada salah satu seseorang yang berdialog dengan Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam terkait tentang ketuhanan, Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam bertanya kepada dirinya, apakah kamu pernah berada dalam kondisi yang genting, kondisi yang akan merenggut nyawamu? Ia mengatakan iya. Di saat aku berada di tengah-tengah laut dan aku ingin tenggelam.
Kemudian Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam bertanya kepadanya, apakah kamu merasakan ada satu kekuatan yang besar, kekuatan yang luar biasa? Dia menjawab, iya. Dan itu adalah Tuhan. Artinya dalam diri kita ada satu kecenderungan untuk meminta kepada Zat yang Maha Besar, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.